Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Azim di channel Azim Your Life. Jadi kali ini sesuai dengan thumbnail yang telah kalian klik, kali ini gue akan unboxing cooling pad tapi di bawah 100.000. Dan sayangnya ini cuma dual fan ya, bukan 6 fan. Kalau 6 fan tuh kalau misalnya kalian mau cek di e-commerce lainnya itu sekitar 70 ribuan, 170 ribuan ke atas itu sudah mendapatkan 6 fan di dalamnya. Ini cuma dual fan ya, jadi sesuai dengan thumbnail yang telah kalian lihat, ini tuh cuma dual fan. Oke, jadi ini gue beli di Shopee seperti biasa. Kalau misalkan kalian mau beli produknya bisa kalian klik linknya di bawah ini, sudah gue taruh di bawah. Kalau misalkan mau beli tinggal klik link aja dari bawah. Oke, ini ternyata packingnya sangat simple ya. Ini gue pada order 2 hari yang lalu, tapi ini sangat cepat ya. Hanya kita bongkar. Ini terlihat sangat besar ya, karena memang cooling fan ini maksimal bisa menampung laptop 17 inch, sama seperti laptop gua sekarang. Oke, langsung aja dibuka. Ini masih ada ya, fragile ya, sangat hati-hati. Sebenarnya kalau cooling fan itu bukanlah barang yang sensitif terhadap benturan ya, tapi mungkin ini atas inisiatif dari ekspedisi Shopee itu sendiri, jadi gua sangat acungkan jempol. Harus dulu juga. Ini masih bisa ya buka. Nah, oke. Ini sudah kelihatan ya unit utamanya. Itu sangat besar ya. Wow, ini bisa kita singkirin dulu. Dan di sini adalah converter. Ini gua beli 2 item sebenarnya. Ini tuh cuman pengkonversi kartu memori. Misalkan di laptop kalian itu tidak support dengan kartu memori untuk kamera. Jadi kalian bisa beli ini, harganya 48.000. Kalau misalkan kalian mau juga bisa klik linknya di deskripsi juga. Udah gua taruh. Oke. Ini kita singkirin dulu. Ini gak bakal gue bahas karena bukan tema dari video kita. Nah, nanti kita bongkar. Nah, di sini adalah packingannya masih utuh, jadi bubble wrap ya. Walaupun cuma 1 layer tapi nggak apa-apa. Karena memang bukan barang-barang yang sensitif terhadap benturan. Nah, kita buka. Nah, ini kita buka ya. Wow. Ya, sudah terlihat ya dari boxnya. Memang bukan cooling fan yang sangat mahal. Tuh, tidak di kardus biasa. Ini sih memang kelihatan kualitas 50 ribuan. Tapi ya gimana, harga tidak bisa dibuat komplain ya, karena harga sudah berbicara. Nah, ini dia adalah cooling fan utamanya. Oke, memang sudah dual fan sini nih. Memang cuma 2 fan. Jadi memang kalau misalkan laptop kalian tuh cuma support single fan kayak laptop gua, mungkin dual fan ini sudah cukup. Asalkan di bawah body laptop kalian tuh sudah terdapat rongga-rongga yang banyak tentunya ya. Karena percuma kalau kalian masih cooling pad tapi laptop kalian tuh rongga-rongganya sedikit, itu yang ada malah mendorong debu ke dalam laptop kalian, dan itu nggak baik. Nah, di sini ada USB ya, biasa untuk menyalakannya. Nah, ini sebagai kakinya. Dia memang nggak bisa diatur, kelemahannya itu aja, nggak bisa diatur tinggi rendahnya tuh kayak cooling pad yang ratusan ribu yang lainnya. Di sini kita tidak menemukan fitur lain. Biasanya kalau memang cooling pad mahal itu di sini terdapat USB. Jadi laptop kalian itu bisa dicolokkan dari USB laptop kalian ke sini. Jadi jadi ibaratnya akan transit dulu terus disalurkan ke output sesuai kebutuhan kalian. Tapi ini nggak ada sayangnya, tapi nggak apa-apa lah karena harga sudah berbicara. Dan ini sayangnya kabel USB ini sangat pendek nih. Jadi kalau bisa kalian itu beli tambahan kabel USB yang memperpanjang. Kalau memang kalian ada, atau enggak ya kalian terpaksa harus ya minimal membawa adaptornya ke sini. Ini di sini ada stop kontak. Sini kalian bisa menyalakan ya. Karena nggak mungkin ke laptop
yang ada laptop kalian baterainya akan lebih cepat habis. Tapi kalau misalkan laptop kalian sambil dicas, mungkin ini tidak terlalu masalah ya. Berikut adalah penampakan cooling fan setelah dinyalakan. Terdapat lampu RGB pada masing-masing kipas, dan memang kualitasnya di sini seperti plastik yang murahan dan gak bisa dibilang bagus. Dan ini juga ada penyangganya, ada 2 biji ya. Tapi dari kualitas plastiknya ini mungkin tidak akan bertahan lama dan bisa aja patah sewaktu-waktu. Jadi saya sangat menyarankan tidak memakainya. Oke, jadi lihat di sini, ini adalah penampakan cooling fan setelah ditempati oleh laptopnya. Memang RGB-nya tidak terlalu kelihatan kecuali kalian itu mematikan lampu kamar. Dan pasti RGB-nya tidak begitu tertutup oleh laptopnya sendiri. Dan ini memang fungsinya untuk mendinginkan laptop kalian ya, sekali lagi. Coba kalau misalkan dimatikan ya. Nah ini RGB-nya terlihat ya. Tuh. Tapi memang nggak bisa terlalu kelihatan tau. Jadi RGB di sini tuh kayak kurang mencolok dan kurang berguna juga. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai hiasan. Ini anggap sebagai plusnya dari produk ini. Ya memang bisa memamerkan RGB sih, karena bisa dilihat di sini. Nah tuh RGB tuh ditampilkan tuh. Ini silent fan, kali ini ngaku bisa silent fan. Tapi menurut saya ini tidak terlalu silent ya, karena ya masih bisa kedenger. Ini slim body bener, dia memang tipis, compact, bisa dibawa kemana-mana. Tapi memang nggak dikasih tas ya, kayak cooling fan yang harganya 200.000 ke atas itu biasanya dikasih tas. Jadi high speed motor performance. Ini nggak tahu nih bisa diatur apa enggak nih kecepatannya nih. Sepertinya memang nggak bisa. Jadi kalau kalian colok memang sudah itu absolut, kecepatannya memang segitu, nggak bisa diubah lagi. Oke teman-teman, jadi segitu aja dari review cooling fan ya, hanya bermodalkan 2 kipas dengan harga di bawah 100.000. Kalau kalian minat bisa kalian klik linknya di deskripsi. Oke, kapan lagi ya kan memperbaiki setup kamar kalian dengan cooling fan semurah ini. Oke, gua Hazim, gua pamit undur diri dari channel Zim Your Life. Sampai jumpa di video berikutnya.